Halo, perkenalkan, saya perwakilan dari KKNT Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bertugas di Kelurahan Sepanjang Jaya. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak orang tua dan anak yang mengalami kesulitan dalam mengatasi emosi mereka akibat adanya perubahan gaya hidup untuk mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk saat ini, kelompok kami akan memberikan bagaimana cara untuk mengatasi stres yang dialami oleh orang tua dan anak-anak di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Pada pembahasan poin pertama yaitu mengenai meditasi. Meditasi itu disebut juga dengan meditasi itu suatu praktik yang berkaitan dengan pelepasan terhadap rasa menarik, menderita, mencemaskan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, meditasi itu melepaskan penderitaan pikiran baik dan buruk secara yang sangat subjektif, secara proporsional yang berkaitan dengan kelekatan pikiran dan penilaian tertentu. Nah, untuk pemanfaatan mediasi itu ada beberapa. Yang pertama itu memperbaiki hubungan anak dengan orang tua maupun orang lain. Kemudian untuk meningkatkan konsentrasi pada anak, kemudian memberikan rasa rileks terhadap anak ketika mereka dihadapkan pada jadwal-jadwal yang padat. Kemudian selain itu juga mediasi bisa menurunkan rasa depresi maupun stres pada anak. Jadi pada poin kedua, mengatasi stres pada anak bisa dengan cara menulis seperti gambar berikut ini. Bekasi, 19 Agustus 2019. Dear Derry, hari ini aku senang banget karena karya tulisku yang berjudul Meraih Mimpi Rumah Pertama diterima. Semoga saja aku bisa memenangkan lomba ini. Manfaat dari menulis ekspresif yang pertama adalah melegakan perasaan hati. Menulis ekspresif ada berbagai macam bentuknya. Salah satunya adalah menuliskan rasa syukur terhadap apapun yang terjadi. Yang kedua, meredakan kecemasan. Dalam menulis ekspresif, mereka merasa bisa berpikir dengan kepala dingin dan menghindari mereka dari kelelahan akibat rasa cemas. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Dalam suatu penelitian, hasilnya diketahui bahwa menulis ekspresif dapat menurunkan level stres dan meningkatkan fungsi kecerdasan. Jadi kesimpulannya, menulis ekspresif sangat efektif dalam mengelola stres. Selanjutnya, poin ketiga ada berpikir positif atau positive thinking. Di sini ajak anak untuk melatih melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang orang lain. Nah, di mana orang tua ini dapat menerima pendapat anaknya tanpa menghakimi pendapat dari anak tersebut. Poin keempat yaitu bercerita kepada orang terdekat. Untuk mengatasi stres di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, bercerita kepada orang terdekat adalah salah satu solusi yang tepat. Sebagai orang tua, tentunya kalian juga perlu mengetahui kehidupan sehari-hari si anak. Ketika si anak menolak menceritakan kehidupan sehari-harinya, jangan serta-merta sebagai orang tua langsung memarahi dan menyalahkan si anak. Karena bisa jadi pendekatan yang dilakukan oleh para orang tua belum tentu tepat untuk si anak. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa tips yang dapat digunakan oleh orang tua agar anak mau bercerita. Yang pertama, berikan perhatian penuh kepada si anak. Jadilah sahabat bagi si kecil dan cari kondisi yang lebih tenang agar anak dapat bercerita lebih rileks lagi. Kedua, berikan pertanyaan yang bersifat terbuka. Jangan sampai pertanyaan tersebut menjurus pada jawaban hanya ya atau tidak. Lalu untuk yang ketiga, dengarkan dan ulang cerita si anak. Lalu orang tua berikan perhatian penuh pada cerita si anak agar anak percaya bahwa orang tua memiliki ketertarikan kepada cerita yang diberikan oleh si anak. Lalu si anak dapat lebih terbuka lagi kepada orang tua. Untuk
lebih tahu gambarannya, silakan simak video berikut ini ya. Nah, kamu kenapa? Kok muka kamu murung? Ada apa? Aku lagi sebel Mama sama teman aku yang di kelas. Emangnya ada apa? Ada masalah apa kamu sama teman kamu? Nilai dia lebih gede daripada aku. Oh bisa? Emang kenapa? Mama mau aku ceritain nggak? Mau dong, terbuka dong sama Mama. Emang ada apa sih? Jadi kan tadi aku ulangan di sekolah. Terus teman aku yang gak belajar dapat nilainya gede dan aku tadi malam kan udah belajar. Terus dia nyontek sama aku makanya nilai dia gede, nilai aku kecil. Terus kamu jadinya berantem gitu sama dia? Aku ngedemin dia karena nilai aku lebih kecil daripada dia, kan dia nyontek sama aku. Oh kayak gitu. Kamu ya udah jangan seperti itu ya. Kamu jangan diemin dia, soalnya kasihan dia juga kan. Saran dari Mama, kamu itu ajaklah dia belajar bareng di sini di rumah kita. Nah terus habis itu nanti kalau misalnya dia belum tahu tentang materi ini ya kamu ajarin gitu. Jadi sama-sama nanti kalau pas ulangan bisa ngerti masing-masing deh. Aku takutnya dia nggak mau ini belajar di rumah aku. Mau pasti, asal kamu ajakinnya baik-baik ya. Udah deh besok aku ajakin dia ya Ma kesini buat belajar. Dulu pinter banget anak-anak. Lain kali kalau ada apa-apa cerita ya sama Mama ya. Iya Ma. Pinter. Selanjutnya ada poin kelima yaitu memaafkan, di mana memaafkan yaitu berkurangnya keinginan untuk melukai atau membalas dendam terhadap orang yang telah menyakiti kita, disertai dengan peningkatan belas kasih dan berkeinginan untuk bertindak secara positif ke arah orang yang menyakiti kita. Dari memaafkan ini ada manfaatnya yaitu dapat mengurangi stres dan rasa marah, meningkatkan kasih sayang, menumbuhkan empati dan menumbuhkan hubungan interpersonal yang kuat. Cara terakhir dalam mengolah stres adalah dengan datang ke tenaga ahli profesional yaitu psikolog. Apabila orang tua merasa anaknya memiliki permasalahan emosional seperti kecemasan yang berlebihan, kemudian ledakan emosional, kemudian kesulitan untuk diatur selama pandemi, kemudian perubahan pola makan dan juga pola tidur yang sangat drastis, maka orang tua dapat mengajaknya ke psikolog. Yang perlu diingat adalah datang ke psikolog bukan hanya untuk orang yang gangguan jiwa atau memiliki permasalahan psikologis berat. Datang ke psikolog juga dapat menyelesaikan permasalahan perilaku pada anak maupun orang tua. Jadi di pengibaratannya adalah suatu benang kusut yang apabila dibantu oleh seorang psikolog, maka benang tersebut dapat mengurai kembali atau bahkan digunakan untuk menggunakan pakaian dan lain-lain seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai cara mengelola stres pada orang tua untuk anak-anaknya saat pandemi. Untuk kelengkapan materi ini dapat dicek di platform media sosial kami di link description box di bawah ini.